Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa Pekan Biasa ke-32. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Mari sejenak kita membuka hati mendengarkan sabda Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, bayangkan Anda mempunyai pembantu yang berjam-jam kerja keras di ladang. Setelah ia pulang, apakah Anda langsung menyuruh dia makan seandainya Anda sendiri belum sempat makan? Tentu saja tidak. Apakah Anda juga berterima kasih secara khusus kepada pembantu atas kerjanya yang memang wajib ia lakukan? Tentu saja juga tidak. Nah, demikian pula Yesus. Yesus meminta para muridnya untuk membayangkan diri mereka seperti pembantu itu. Apa yang mereka rasakan? Apakah mereka menganggap bahwa mereka adalah hamba-hamba yang tidak berguna? Setiap pembantu pasti berguna. Setiap hamba pasti bermanfaat. Maka di balik kata tidak berguna, kiranya ada makna yang lebih mendalam. Kalau hamba itu berhati sombong, meninggikan diri, biarpun dia bekerja keras, dalam arti tertentu, ia memang tidak berguna. Nah, pemikiran inilah yang ada dalam benak Yesus. Yesus memikirkan itu ketika dia berbicara tentang hamba yang tidak berguna. Murid Yesus haruslah selalu rendah hati, siap melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka dengan cinta kasih yang tulus. Memang bisa menjadi tidak berguna kalau tidak ada cinta, kalau hanya pamrih semata. Maka kata-kata yang dianjurkan Yesus, "Kami adalah hamba yang tak berguna," adalah sebuah ajakan untuk tetap menjadi rendah hati, sadar diri bahwa seringkali dalam pelayanan ini kita masih sungguh-sungguh belum mencintai dengan total, dengan tulus, sebagaimana Yesus guru kita. Kadang-kadang kita masih gagal dalam mencintai sesama. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata-kata ini kiranya mengajak kita untuk punya kesadaran sebagai seorang hamba yang rendah hati, yang mengerjakan semata-mata karena Allah dan tidak mengharapkan imbalan daripadanya. Imbalannya adalah bahwa kita diperkenankan untuk melayaninya. Dan inilah sesungguhnya pelayanan yang penuh cinta itu. Maka kiranya ada
dua kata yang bisa membantu kita untuk memaknai pelayanan ini, yakni bela rasa dan rasa syukur. Bela rasa berarti apa? Bela rasa berarti bersama-sama yang menderita. Ini berarti bahwa menghadirkan Allah yang bersabda, "Aku akan ada bersamamu." Bela rasa mewujudkan kita berada di tempat di mana saudara-saudara kita, sesama kita itu menderita. Pertama-tama tentu saja bukan untuk memperbaiki atau mengubahnya. Perbaikan atau perubahan adalah buah dari berada bersama. Maka pelayan Tuhan melakukan segala karya pelayanannya karena merasa lebih dahulu telah dicintai oleh Tuhan. Lebih dahulu sudah merasakan kebaikan dan kasih Allah yang sungguh telah menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Yang kedua, rasa syukur. Syukur adalah harapan dan dambaan setiap orang beriman. Hati yang bersyukur membuat orang melakukan segala bentuk pelayanan untuk Tuhan dengan tulus hati. Pelayanannya dalam bentuk apapun akan dilakukan dengan penuh sukacita, dengan damai, dengan ketenangan, karena hanya ada satu tujuan, yaitu menyenangkan hati Allah dan menjadi berkat untuk sesama. Karena itu, boleh melayani, ini sungguh merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami hidup dari iman. Gembirakanlah kami karena kasih setiamu yang telah nampak di dalam kami, dalam diri Yesus. Jadikanlah diri kami sebagai hamba dan sahabat-Mu yang berkarya dan yang tidak mengharapkan imbalan selain dari diri-Mu sendiri. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.